Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, ini pertama kali saya menyapa Bunda. Panggilnya apa sih? Bunda, Budi, Bunda, Ibu-ibu. Ibu-ibu di Majelis Taklim Azizah ya. Masya Allah, saya sangat senang sekali. Sebelum kita mulai ya semacam sharing ya Bu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Saraswati, tadi sudah dikenalkan. Bukan dokter ya Bu, takutnya kan kalau salah dokter nanti saya disuruh nyuntik lagi kan gitu. Ya, jadi saya benar kata dokter saya di bidang teknik sipil. Pekerjaan utama saya sebagai istri dan juga ibu dari 2 orang putra. Insya Allah mau 3, mohon doanya ini. Ya, saya juga sebagai dosen, peneliti dan juga pegiat dakwah. Nah, saya rumahnya di Pakem Bu. Ada yang dari Pakem juga di sini atau dekat-dekat sini aja? Ya, dekat pasar Pakem sana ya. Jadi ya, lumayan dekat, nggak terlalu jauh. Nah, Masya Allah ya, di hari Jumat ini yang hari diberkahi, mungkin ya ibu-ibu yang lain itu punya kegiatan sibuk dengan rumah, sibuk dengan kegiatan duniawi lah. Tapi Masya Allah, Allah kuatkan langkah kaki ibu untuk sampai ke majelis ini, Masya Allah ya. Semoga langkah ibu semua sampai di sini diberi oleh Allah pahala dengan sebaik-baik pahala, diselesaikan segala masalahnya. Atau ada yang punya masalah di sini? Oh, bermasalah semua ya ini. Aduh, ternyata bermasalah semua ya. Sunatullah ya, namanya hidup itu tempatnya masalah ya, ujian gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin masalah hidayah dan kesesatan. Sebenarnya saya mau nanya dulu, sebenarnya hidayah itu datangnya dari mana Bu? Dari Allah. Dari Allah. Ada yang lain, pendapat lain? Benar-benar 100% dari Allah? Ya. Gimana? Ikhtiar juga, insya Allah. Nah, jadi semuanya setuju ya dari Allah ini? Ya Allah. Kalau saya bilang gini ya, kalau hidayah ada kesesatan dari Allah, gitu ya. Berarti orang yang diberi hidayah oleh Allah, dia akan meniti jalan yang benar. Benar statementnya Bu? Jadi kalau yang diberi hidayah oleh Allah, kemudian ditunjuki jalan, insya Allah masuk surga. Ya gitu ya, semoga kita masuk yang diberi hidayah. Ya. Nah, tahu dari mana Bu? Ya, jadi kita akan membahas sedikit ayat yang membawa mushaf boleh dibuka. Jadi ada di surat Al-A'raf ya, ayat 178. Ya. Allah berfirman, "Man yahdillahu", barang siapa, man itu pokoknya semua laki-laki, perempuan, baik itu kafir, muslim, pokoknya man siapapun gitu ya, yang diberi oleh Allah ya petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah yang mendapat petunjuk ya. Wa man yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah ya, maka mereka orang-orang yang merugi, yaitu di Al-A'raf 178 ya. Berarti tadi statement kita benar ya Bu, yang pertama setuju ya, jadi dari Allah. Ada juga di surat Al-Baqarah 272. Jadi dulu tuh para sahabat itu dakwahnya kan mengislamkan orang-orang kafir Quraisy ya Bu. Mereka tuh pada suatu titik tuh yang merasa, kok ini yang masuk Islam kok sedikit sih? Ya kan perjuangan di Mekah 13 tahun itu kan dakwahnya sungguh susah gitu loh. Nah mereka sempat mengeluh di dalam hati gitu ya. Maksudnya kenapa kok ini dakwahnya susah? Kami ini mendakwahkan ke keluarga kami, kok keluarga kami juga nggak mau mengikuti Islam gitu kan. Abu Jahal segala macam kan, Abu Lahab kok nggak mau masuk Islam gitu kan. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah 272 ya. Allah berfirman, ya laisa alaika, jadi bukanlah kewajibanmu ya, untuk apa menjadikan mereka mendapat petunjuk
Ya, jadi apa? Jadi tugas kita tuh hanya berdakwah. Masalah nanti dia masuk Islam atau enggak, ataupun kalau sudah Muslim apakah dia akan tolabul ilmi terus, itu nanti itu adalah urusan Allah, gitu kan? Maksud ayat ini, ya. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Nah, kalau kita hanya membaca ayat-ayat ini, Bu, jadi yang mendapat hidayah dia akan menjadi baik, ya, kemudian mendapat pahala dan masuk surga. Jadi kalau misalnya nih kita datang ke majelis ini, berarti oh ini karena Allah mentakdirkan kita datang ke majelis ilmu ini, gitu ya. Nah, sama yang nggak datang ke majelis ilmu juga, aku nggak datang ke majelis ilmu soalnya aku ditakdirkan seperti ini. Atau yang lebih ekstrim lagi, misalnya seorang pencuri, ya. Ada di zaman Khalifah Umar kalau nggak salah. Ya, kenapa mencuri? Karena aku ditakdirkan sebagai pencuri. Apa begitu, Bu? Ya. Bisa ya. Ya. Nanti ada yang punya argumen gitu jadinya. Jadi nggak apa-apa lah. Aku nggak usah mengkaji Islam, aku bukan anaknya ulama kok. Aku nggak usah ngaji bagus-bagus. Maksudnya amburadul nggak apa-apa. Aku besarnya nggak di pesantren kok. Ya, ada gitu. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat dari sisi situnya saja, maka akan banyak orang yang menisbatkan kesesatan itu kepada Allah. Nggak apa-apa, aku nggak pakai kerudung dulu, mau belum dapat hidayah dari Allah, gitu kan? Sering kita dengar gitu ya. Itu apa namanya, belum menutup Allah gitu. Semoga nanti Allah beri hidayah. Jadi seakan-akan dia menutup aurat itu karena belum diberi hidayah oleh Allah. Gimana, Bu? Jadi di mana keadilan Allah di sini? Jadi orang lahir itu seakan-akan oke, A lahir ditetapkan masuk surga maka dapat hidayah. B lahir ditetapkan masuk neraka makanya dapat kesesatan. Bisa gitu? Tidak. Ada ikhtiar ya. Betul. Nah, jadi subhanallah ya, Allah itu tidak akan menzalimi hambanya, tidak akan menzalimi kita, gitu ya. Ada di surah Al-Fusilat ayat 46 ya. Jadi kalau kita merasa kenapa sih Allah itu begini ngasih saya ujian seperti ini, nah, sebenarnya ayat di Al-Fusilat 46 ini Allah benar-benar secara gamblang ya, berfirman, Man amila solihan, ya auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan falinafsi. Barang siapa amil beramal soleh, ya. Beramal soleh itu berbuat apapun, Bu. Nggak cuma ngaji, nggak cuma sholat, nggak cuma ibadah mahdoh lah namanya. Mahdoh kan ibadah kita pribadi ke Allah ya. Jadi soleh, amal soleh itu seperti apa? Sekecil menyingkirkan batu di jalan itu juga termasuk amal soleh, gitu ya. Jadi man amila solihan falinafsi, maka akan balik ke kita sendiri, gitu ya. Jadi Bu, nggak usah hitung-hitungan gitu ya sama teman, sama tetangga. Aku sudah banyak bantu dia nggak pernah bantu aku, nggak ya. Padahal nanti yang balas adalah Allah langsung, gitu ya. Jadi kadang kan kita nih pemikirannya apa ya? Saya bantu dia, banyak kok dia nggak bantu saya. Ada semacam seperti itu. Kita lupa bahwa kalau kita melakukan kebaikan sebenarnya akan balik ke kita. Allah nanti kembalikan. Jadi jangan berharap orang kita bantu tuh balikin, kan mending Allah yang balikin ke kita, gitu kan. Nah, kemudian lanjutannya, waman asa fa'alai ya. Dan barang siapa mengajarkan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dia sendiri, gitu. Kemudian lanjutkan, wa ma rabbuka, dan sesungguhnya Rabbmu ya tidaklah menganiaya hamba-hambanya ya. Jadi wa ma rabbuka bidzallamin lil abidin. Saya kecil banget. Jadi saya pakai slide, jadi saya print kecil banget. Jadi intinya adalah Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Jadi misalnya ya orang yang belum menutup aurat itu bukan karena Allah belum kasih hidayah, kok jahat banget gitu ya rasanya. Oh ini belum menutup aurat karena Allah belum kasih hidayah. Ini jadi pencuri karena Allah yang mentakdirkan seperti itu. Enggak ya, kalau gitu. Jadi subhanallah, Allah tidak akan
menzolimi hambanya sama sekali, gitu ya. Gitu. Nah, kalau begitu bagaimana, gitu ya? Terus siapa dong yang menyesatkan manusia kalau kayak gitu? Ya, diri sendiri ya Bu, hawa nafsu kita. Ya, tahu dari mana Bu? Dari Al-Quran lagi. Semuanya ada jawaban dari Al-Quran Bu, gitu ya. Jadi ini bukan teori belaka gitu ya. Ini adalah firman Allah. Ya, di surat Saba ayat 50, katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudorotan diriku sendiri. Nah, jadi hawa nafsu. Ya, kalau manusia tuh sebenarnya kan ada beberapa naluri ya Bu. Ada 3 naluri. Naluri kasih sayang, naluri mempertahankan diri, sama naluri tadayun atau beribadah kepada sesuatu. Nah, naluri bako atau mempertahankan diri ini salah satunya misalnya kalau kita dihina orang, kita marah, ya kan? Kita berantem sama suami, kita marah, atau anak ada sedikit nggak dengerin kita marah, ya kan? Marah itu sesuatu sedih, marah itu sesuatu yang alamiah Bu, dikasih Allah di hati kita. Coba bayangkan kalau kita dikejar anjing, kita nggak ada rasa takut, gimana? Kan rasa marah, rasa takut, marah sedih kan sesuatu yang dikasih Allah supaya kita bisa mempertahankan diri. Nah, cuman kita harus bisa mengontrolnya nih. Misalnya lagi anak tidak mau mendengarkan kita, berizah, naluri mempertahankan diri kita naik gitu. Terus kita langsung ngomong, biasa ibu kan, langsung ngomongnya panjang tak bertitik gitu ya. Nah, ya itu kan marahnya sebenarnya perasaan kita, tapi aksi kita itu adalah hawa nafsu kita, gitu ya. Jadi siapa yang menyesatkan ibu ya? Hawa nafsu kita ini, sampai kata-kata kotor misalnya keluar ya, lalu ya, itu kan karena hawa nafsu kita. Jadi kita sendiri yang menyesatkan diri kita. Tapi kalau rasa sedih itu, marah, ini memang diberi Allah. Kalau kita nggak ada rasa sedih ya susah Bu ya, kita nggak jadi orang yang tidak berperasaan. Nanti kalau lihat saudara-saudara kita di Palestina digituin, nanti nggak ada rasa ini dong ya, nggak ada rasa marah, sedih, kan bahaya gitu ya. Jadi dalam sunatullah dikasih rasa, cuman bagaimana kita mengontrolnya supaya hawa nafsunya tidak menyelimuti pemikiran, jadi kayak lupa gitu loh, marah ya. Kalau bahasa sekarang tuh ibu-ibu tuh ngereok gitu ya sama anak pagi-pagi, biasanya pagi-pagi gitu ya. Nah, di sini Allah berfirman, ternyata manusia sendiri yang menyesatkan dirinya sendiri gitu. Terus apakah cuma manusia Bu? Siapa lagi? Ternyata ada lagi Bu yang menyesatkan manusia. Ya, di surat An-Nisa ayat 60. Ya. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Bu, Nabi Adam kenapa sampai diusir dari surga? Nah, karena dibisiki siapa? Setan. Iblis atau setan ya. Nah, jadi sudah yang ditanya imannya lemah itu misalnya ya, hawa nafsunya muncul-muncul, tambah setan datang, udah lah ya. Jadi setan itu adalah agen yang membuat manusia ini tersesat, ya, berusaha menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Ya, jadi yang contoh jelasnya adalah Nabi Adam ya, karena Nabi Adam tidak boleh makan buah tertentu, kemudian dibisiki setan, akhirnya sampai diusir dari surga. Jadilah kita tinggal di bumi. Itu hanya karena bisikan setan. Jadi setan ini juga gitu, tidak menyesatkan manusia. Udah Bu, jadi yang kita salahkan siapa Bu? Diri kita sendiri, setan, sama siapa kira-kira? Ada satu lagi ya, siapa yang bisa menyesatkan kita? Ya. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 69 ya, Al-Imran 69, Allah berfirman, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Artinya apa? Orang lain bisa menyesatkan
kita, dan kita pun ya naudzubillah dari bisa punya andil untuk menyesatkan orang lain ya. Padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Banyak ya Bu sekarang kalau kita lihat isu-isu Palestina sama Yahudi itu kan banyak influencer yang membela Israel ya Bu ya. Nah itu kan ya kita bisa bilang ya menyesatkan orang lain kan. Kalau orang yang nggak paham, ikutlah dia dengan pendapat dia, gitu ya. Nah ini ternyata manusia pun punya andil untuk menyesatkan orang lain. Makanya kita berhati-hati. Karena kalau kita menyesatkan orang lain ya, jika seseorang menyesatkan orang lain, bisa jadi mendapatkan dosa jariah. Jadi siapa Bu yang bisa menyesatkan seseorang? Pertama, diri sendiri. Kedua, setan. Ketiga, orang lain. Nah ini, jadi Allah tidak akan pernah menyesatkan hamba. Itu ya Bu. Nah, terus gimana dong masalah hidayah nih? Ya, Allah yang ngasih 100% atau terus ikhtiar atau gimana ya gitu kan? Di sini harus kita pahami Bu, ada dua lingkaran di kehidupan kita ini, ya. Lingkaran yang itu memang kita kuasai, dan satunya adalah lingkaran yang kita tidak kuasai. Ya, yang kita tidak kuasai itu bahasanya itu qadar ya, qadarnya Allah di situ. Misalnya apa? Misalnya kita terlahir dari keluarga yang memang Islamnya tidak kuat gitu ya. Kita disekolahkan di sekolah biasa kan, kalau sekarang SDT udah banyak ya. Kalau belum nih kita produk lokal ya, SD negeri yang pelajaran agama berapa jam Bu? 1 jam seminggu gitu ya. Baca sirah aja kayaknya dari dulu cuma belajar siapa nama ibundanya Rasulullah ya, itu doang gitu ya, nggak paham harus sisanya gitu. Nah ini adalah kodenya Allah. Kita nggak boleh, oh aku dulu di sekolahannya di negeri kok, aku bukan anak ulama kok, ya udah aku nggak perlu pinter agama. Nah, kita punya semacam alasan jadinya. Nah padahal itu adalah ranah yang kita tidak bisa kuasai. Ada ranah yang kita bisa kuasai. Contohnya apa Bu? Contohnya ya ibu-ibu datang ke sini tuh ranah yang bisa kita kuasai. Itu ada sebuah pilihan. Ibu kan pagi ini mau datang, ada pilihan datang, ada pilihan nggak datang kan? Nah, jadi ibu memilih untuk datang. Itu adalah sesuatu yang kita pilih, ranah yang kita kuasai. Jadi ada dua itu. Ya, ada kodok atau yang tidak kita kuasai sama yang kita kuasai. Contohnya apa lagi Bu yang kita tidak kuasai? Ya, lahir dari siapa? Lahir jadi orang Indonesia, jadi orang Jawa gitu ya. Lahir di zaman sekarang gitu kan, di zaman akhir ya. Nah, itu adalah kodoknya Allah. Punya anak seperti ini ya, punya suami seperti ini, itu adalah kodoknya Allah. Nah, hidayah pun begitu Bu. Ada yang di ranah yang dikuasai sama yang tadi kata Bu tadi, ada ikhtiar dan ada ranah yang kita tidak kuasai. Kita bahas satu-satu ya Bu. Ada 3 hidayah itu. Ya, yang 2 itu datang dari Allah, kodoknya Allah. Yang pertama disebut dengan hidayah penciptaan. Nah itu mutlak datangnya dari Allah, hidayah penciptaan. Firmannya ini apa Bu? Gitu, landasannya. Jadi di surat Al-Balad ya, mungkin ibu juga sering baca ya. Wahadainahun najdain gitu ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Atau yang surat Asyam ayat 8. Ayo apa Asyam ayat 8? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ya, jadi Allah tuh sudah dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi secara fitrah manusia itu bisa membedakan yang baik dan buruk. Secara penciptaan Bu, kita diberi akal yang hewan nggak punya. Makanya kucing itu nggak pakai baju Bu kan, karena kan dia nggak paham ya. Tapi manusia punya semacam apa ya, semacam rasa. Orang tentara IDF Bu ya, tentaranya orang Israel aja banyak yang ngomong di media sosial kalau apa yang dilakukan tuh dia merasa bersalah, jadi dia cerita
ada yang mengikuti Bu, jadi saya suka mengikuti itu. Dia cerita, kayaknya saya tuh merasa bersalah karena tiba-tiba malam-malam kita datang ke rumah orang Palestina, terus mengusir mereka, kita tidur di rumahnya. Itu kan sesuatu yang nggak manusiawi kan Bu. Dia merasa itu salah gitu loh. Ya itulah. Jadi sebenarnya manusia tuh punya hidayah penciptaan itu bisa membedakan baik dan buruk. Coba ya, kayak Peter Pan itu ya. Peter Pan kan apa yang Bu kerjanya? Mencuri terus membagikan. Sebenarnya dia tahu kalau kita lihat cerita-ceritanya mencuri itu nggak baik. Tahu. Sama Bu, kalau kita mau melakukan sesuatu yang jelek atau yang kira-kira tidak sesuai syariat, pasti ada rasa takut ketahuan orang kan? Ya nggak? Ya, itu pasti ada rasa itulah hidayah penciptaan. Ada rasa kau ini jelek, ini baik gitu ya. Itu udah fitrah dikasih oleh Allah. Nah, jadi Allah tuh udah ngasih satu paket dengan penciptaan manusia. Karena kita punya akal lagi ya Bu. Akal itu kan untuk sesuatu yang diberi Allah bukan sia-sia, nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Makanya orang yang tidak berakal, misalnya yang gila gitu kan tidak dihisap karena akalnya tidak bekerja. Ya Bu. Nah, kemudian kalau misalnya nih ya Bu, kita hanya menyandarkan semuanya ke akal, apa yang terjadi? Ke akal manusia saja. Misalnya nih, kalau di Jawa ini banyak masalah warisan ya. Nah, misalnya ada seseorang ya, dia mau tahu dirinya mau wafat, dia punya uang 100 juta. Ya, dia punya anak 10. Terus dia cuma bilang gini nih, nanti kalau aku meninggal, ini dibagi adil ya, 100 juta ini gitu. Anaknya 10, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau kita serahkan ke manusia, udahlah adil, kita bagi 10 saja. Jadi satu orang 10 juta. Ada yang punya pendapat, enggak lah, mestinya yang tua yang lebih banyak, karena yang kecil kan kebutuhannya masih sedikit. Ya, ada juga yang pendapat, enggak lah, harusnya laki-laki lebih banyak. Ada yang pendapat juga, harusnya perempuan, kan perempuan nggak kerja, jadi perlu punya banyak lebih uang gitu. Jadi kalau dikembalikan ke akal manusia nggak selesai. Ya, keadilan tuh bagaimana tuh nggak akan terdeskripsi dengan baik. Jadi perlu apa? Karena apa itu saja? Ya? Karena sudah ada ketentuannya. Ya, kita perlu ketentuan yang diturunkan oleh Allah. Namanya hidayah al-bayan, jadinya hidayah terjelas, yaitu dalam bentuk apa? Al-Quran. Al-Quran itu hidayah Bu. Ya, hidayah sebenarnya. Ya, hidayah. Al-Quran itu tidak hanya mengatur masalah ibadah, surga, neraka. Bahkan ulama tuh ada yang bilang, ya sebenarnya hampir dari 70% Al-Quran itu isinya adalah muamalah antar manusia. Apa ayat terpanjang dari Al-Quran Bu? Ya, tentang apa? Bukan suratnya ya, ayat. Ayat terpanjang di Al-Quran tentang apa? Tentang hutang Bu, hutang antar manusia. Ya, jadi memang Al-Quran itu isinya banyak muamalah antar manusia. Karena kan Islam itu kan mengatur habu minallah, haminanas, habu minasi. Biasanya kita cuma fokus ke habu minallah, cuma masalah sholat, cuma masalah haji atau umroh, zakat. Giliran di luar itu lupa sama Islam ya, padahal Islam itu lengkap. Termasuk hablum min nafsih ya, itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya di situ? Ada berpakaian, makanan, minuman. Ada hablum hubungan kita dengan nas orang lain ya, anas orang lain. Misalnya apa? Ya hutang tadi, jual beli, pinjam meminjam, bertetangga, itu semua diatur dalam Islam. Nah, cuma ya karena sekarang kita itu seperti mengabaikan yang dua itu, akhirnya ya Islam seperti dikebiri, padahal Islam itu luar biasa. Itu ya Bu, jadi itulah hidayah al-bayan, hidayah yang sudah ada. Pada saat sekarang ya Bu, ada masalah penjajahan ini, banyak sekali saya lihat di Instagram itu orang-orang Eropa ya, orang-orang Amerika tuh ya masuk
Islam. Karena penasaran dengan Islam itu sendiri. Mereka buka Al-Quran, Bu. Buka Al-Quran, baca 1 ayat 2 ayat masuk Islam. Luar biasa ya, Bu. Kita pernah nggak sih, Bu, sampai tersentuh sebegitunya baca Al-Quran? Aku cuma lewat-lewat aja gitu ya. Ada dulu waktu Rasulullah dakwah di Mekah, kemudian ada seseorang yang datang dari daerah namanya Ad-Dausi, ya, Dausi nama daerahnya. Beliau itu seorang penyair, seorang yang cerdas, pintar gitu ya. Kemudian dia ke Mekah tuh. Dia ke Mekah, terus kata kafir Quraisy bilang gini, kamu jangan mendengarkan perkataan Muhammad, karena perkataan Muhammad adalah sihir, kayak gitu kan, sihir. Tapi dengan izin Allah, terdengarlah sedikit perkataan Rasulullah ya kepada si Ad-Dausi ini. Akhirnya Ad-Dausi ini pergi ke rumahnya Rasulullah, minta dibacakan ayat Al-Quran. Dibacakan dua surat, Bu, Al-Falaq dan An-Nas, langsung masuk Islam. Kita baca Al-Falaq An-Nas berapa kali, Bu? Sering ya? Tersentuh nggak kita segitunya? Nah, kalau belum berarti kita perlu memperbaiki diri lagi, perlu memaknai kata demi kata. Orang yang kafir aja jauh dari Mekah mendengarkan 2 surat itu langsung masuk Islam gitu ya. Jadi kita tuh perlu mengerti lagi, mentadaburi Al-Quran lagi gitu ya. Jadi nggak hanya membaca, tapi mengerti isinya tuh apa gitu ya. Maksudnya kita jangan mau kalah sama orang kafir gitu loh, Bu. Kita muslim dari lahir gitu ya, masa ya kalah gitu ya, jangan ya. Nah, untuk Ustaz ya, mungkin itu juga yang Palestina ini dengan Israel ini kan. Karena Yahudi itu dia mengupas semua Al-Quran kan gitu. Hampir ya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya masalah ini tadi kan, sama dengan kayak pertengkaran sekarang ini kan, belum ada solusinya kan. Oh iya. Tapi kalau Absar mau itu, ya? Sama kan? Mungkin saya kurang paham maksudnya. Nanti aja ya. Nanti ada sesi mungkin sih pas sesi jawab, dan mungkin kapan-kapan saya ngobrol masalah bagaimana kok Gaza Palestina itu bisa dijajah oleh Yahudi. Kita runtut dari Rasulullah itu agak panjang, Bu. Tapi insya Allah ya kita harus mempelajarinya juga gitu. Kalau enggak kita nggak tahu kenapa dan solusinya apa gitu. Nah, jadi itu ya, Bu. Kita perlu petunjuk tambahan, kalau enggak nanti ribut sendiri kita berdiskusi, berdebat ya. Misalnya kebebasan berpendapat itu baik apa enggak sih? Itu kan ilmu asik ya. Kalau Amerika, Eropa, saya kebetulan kuliah di Australia kan, kebebasan berpendapat itu sesuatu yang tidak mengagumkan gitu ya. Itu baik nggak sih? Gitu. Nah itu kan kita perlu petunjuk tambahan, yaitu adalah Al-Quran. Makanya yang kedua disebut hidayah irsyad wal bayan ya, atau hidayah tuntunan dan penjelasan. Karena kalau akal manusia saja itu nggak bisa ya, terbatas. Maka kita perlu hidayah yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Makanya kalau ada yang belum menutup Allah, bila belum dapat hidayah dari Allah, sudah jelas ayatnya, Bu, di Al-Quran. Ada Al-Azhar, An-Nur tentang menutup awal ya, tentang himar dan jilbab ya, misalnya gitu. Atau tentang riba, ada ayatnya di Al-Quran. Bukan gak ada hidayahnya, kita yang mau baca gitu ya. Nah, itu 2 yang mutlak datang dari Allah ya, penciptaan dan juga tadi ya al-bayan tadi ya, penjelas. Habis itu apa, Bu? Habis itu Allah ya adil ya, memberi kebebasan kepada kita mau mengambil jalan yang mana ya. Sebenarnya gampang, Bu, kalau Allah mau bilang oh kita semuanya baik, kita semuanya mau jadi jahat, gampang. Tapi kan Allah nggak gitu. Kita diberi kebebasan untuk memilih yang jalan yang benar atau jalan yang sesat gitu. Nah, bagi orang-orang tadi, Masya Allah ya, bagi orang-orang yang mengambil jalan yang benar, yang ke arah hidayah itu, maka Allah akan memberikan hadiah berupa hidayah taufik. Nah, ini yang kita usahakan sekarang. Ketiga, ini adalah ranah kita, Bu, hidayah taufik. Ini yang kita kejar ya. Ini yang kita kejar. Makanya banyak sekali mu'alaf itu yang langsung imannya naik ya, Bu ya, langsung jadi guru bahasa Arab itu saya lihat juga. Atau siapa ya, ustaz-ustaz di Indonesia siapa, Bu? Ya, dari suatu kan
Islamnya baru 2008 nih kalau nggak salah ya. Udah begitu Bu, kita Islam sejak zaman jemput ya. Karena dia terus mencari belajar, dibukakan Allah jalan lagi, belajar dibukakan terus begitu. Ya, itu yang kita cari ya, hidayah taufik. Nah, jadi ada ya dalilnya di surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Nah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, nah ini menerima petunjuk yang dua tadi ya Bu, diterima. Kemudian Allah bukakan petunjuk yang lain. Makanya Bu, kalau ada teman yang mengajak kita kajian, itu tuh sebenarnya hidayah dari Allah. Ya, jangan disia-siakan, itu luar biasa, tuh mahal sekali ya. Jadi ikut gitu ya, ikut kajian, kemudian diajak lagi. Makanya sekali orang ikut kajian, senang kajiannya tambah sibuk biasanya, tambah rapat biasanya. Ya itu karena hidayahnya terus-terusan gitu ya. Dulu saya ngaji mungkin seminggu sekali, terus jadi 2 minggu sekali, udah awal jadi penuh. Nah itu karena ya Masya Allah ya, Allah tuh maha pemurah, membukakan petunjuk terus gitu. Soalnya ada lagi Bu di surat Al-Ankabut 69 ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, Al-Ankabut ayat 69. Ada lagi di surat Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Nah, jadi kita berbuat soleh dulu, baru Allah kasih petunjuk. Jangan nunggu Bu, kalau nunggu nggak dikasih ya. Jadi harus action. Kan kata-katanya gini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk. Jadi kita harus beramal soleh dulu, baru Allah kasih. Jadi kayaknya kalau mau rebahan, kira-kira dikasih hidayah taufik nggak? Kalau rebahan ya, kita jangan jadi kaum rebahan ya Bu, kita harus menjadi agen perubahan kan gitu. Nah, jadi ini ya hidayah taufik ya. Makanya kalau ada kebaikan-kebaikan apa, jadi ada cerita Bu dulu waktu Rasulullah dakwah di Mekah, Al-Quran kan emang bahasa sastra yang paling tinggi Bu ya. Penyair orang Arab aja tuh saking tingginya itu terkesima. Jadi ada orang kafir Quraisy ya, Abu Sufyan sama Abu Jahal, satu lagi saya lupa. Nah itu malam-malam mengendap-endap ke samping rumah Rasulullah untuk mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Saking mereka tuh senang gitu loh, padahal mereka masih kafir ya. Maksudnya Abu Sufyan nanti masuk Islam, cuman yang lain tetap kafir. Mereka ketemu tuh, kamu ngapain di sini gitu kan, sama-sama kafir, malu dong gitu kan, ketahuan. Kita nggak boleh kesini lagi gitu, kita nggak boleh mendengarkan Muhammad, kita nggak boleh mendengarkan Al-Quran. Oke, kita pulang. Besoknya gitu lagi Bu, sampai 3 hari berturut-turut. Nah, jadi luar biasa ya Bu. Jadi sebenarnya itu hidayah sudah mau datang, tapi yang dua bentuk hati. Ya, maksud saya harus ya. Iya, hidayah itu semacam itulah, seperti itu. Kalau kita dengar orang baca Quran kok seneng, hati itu kenapa sebenarnya hidayah. Kok pengen datang ke kajian, itu hidayah. Tangkap Bu, nanti setelah kita tangkap dikasih Allah hidayah lagi. Nah, kalau manusia nih Bu, manusia misalnya Mbak siapa? Mbak Romi. Saya Mbak Romi ada acara apa gitu, terus saya kasih bingkisan hadiah gitu kan. Habis itu udah kan Mbak, paling saya nggak kasih lagi kan. Kalau Allah nggak Bu, Allah kasih hadiah kita kecil berupa hidayah taufik, kita terima, kita senang, kita syukuri, kita ambil. Nanti Allah kasih lagi lebih besar. Kita ambil, ya kita terima. Allah lagi kasih yang besar lagi gitu. Jadi Masya Allah itu luar biasa. Makanya si Ustaz dari situ ya, dulu dia cuma masuk Islam karena belajar, tapi sekarang dia bisa bahasa Arab, bisa udah tahu semuanya gitu kan. Karena Allah kasih terus lebih besar. Dan itu juga berlaku untuk kita, nggak cuma Ustaz Felix doang gitu ya. Cuma kita tinggal maunya enggaknya itu gitu ya. Jadi semuanya bisa sebenarnya, asal kita mau menangkap hidayah taufik dari
Allah gitu. Ya. Nah, itu masalah hidayah taufik. Nah, kemudian bagaimana yang sesat seperti Abu Jahal tadi? Dia kan sudah mendengarkan Al-Quran, ya, udah apa namanya, udah tersentuh hatinya, tapi kok tetap kafir gitu. Kenapa? Karena dia yang sendiri yang menutup hatinya. Saat dia menutup hatinya, maka ya sudah Allah menutup. Ya, kan ada di Al-Baqarah ya, semua umum ya, jadi Allah butakan, Allah tulikan, karena mereka sudah menutup hatinya, gitu ya. Nah, kita bilang ya Bu, jangan sampai seperti itu. Jadi menolak kebenaran. Ya. Jadi semua orang Yahudi Zionis itu kan sebenarnya mereka menolak kebenaran. Ya. Mereka tuh percaya sama Allah Bu, cuma tidak mengimani Rasulullah. Jadi syahadatnya cuma satu, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu nggak ada mereka. Mereka tak terima bahwa Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, karena bukan dari keturunan Nabi Ishak, karena Rasulullah keturunan Nabi Ismail. Kalau orang Yahudi kan keturunan Nabi Ishak, makanya mereka nggak terima itu bukan dari golongan mereka. Gitu. Itu kan itu kan mendustakan. Makanya Allah pun juga menutup hati mereka. Di Al-Quran kan banyak ya kan. Mereka tuh gimana modelnya gitu ya. Ya gitu. Jadi menutup hati. Alhamdulillah, jangan sampai ya kita tutup hatinya. Jadi saat ada hidayah datang, hidayah taufik datang, tangkap Bu, nanti Allah kasih lagi gitu. Karena ada hadisnya Allah ya, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW ya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, jadi kalau kita mendekat kepada Allah itu sejengkal itu seberapa Bu? Hah? Sekilan ya? Oh, ya. Aku akan mendekat kepadanya sehasta segini ya Bu? Betul. Jadi kalau kita tuh berusaha datang mendekat kepada Allah sedikit saja, Allah akan kasih hidayah yang banyak gitu. Ya. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Ya. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ya, jadi semakin kita berusaha dekat kepada Allah, sebenarnya Allah tuh semakin juga dekat kepada kita. Ya. Saya cerita aja nih Bu, saya mulai benar-benar mempelajari Islam tuh tahun 2019 kayaknya. 2019 waktu itu rekan S3 saya kan pintar tentang agama Islam ya, jadi setiap makan siang kita sering ngobrol gitu kan. Akhirnya yuk Mbak gitu. Ya, padahal lipanya cuma 3 orang Bu. Ya, alhamdulillah banyak ya. Dulu saya awal aja cuma 3 orang, cuma 2 orang gitu ya. Masya Allah. Nah, akhirnya saya kayak dipaksa gitu sama teman saya. Ayo Pak belajar nih. Kesel sebenarnya, Bu. Capek gitu kan, mana harus kuliah lagi kan. Tapi saya paksa gitu. Gitu. Masya Allah ya. Jadi sekarang pun jadi akhirnya bisa baca misalnya Al-Qudul gitu udah mulai bisa. Jadi kan apa artinya? Ya mungkin saya tuh usahanya untuk mendekat kepada Allah tuh hanya dengan berjalan, tapi Allah mendekat dengan kita tuh bisa dengan berlari. Jadi kalau kita lihat, oh mungkin aku 2 tahun yang lalu gimana ya, 3 tahun yang lalu gimana ya, ya sekarang gimana kan? Allah tuh luar biasa memberikan kita hidayah gitu loh. Jadi kalau kita ingin berubah, Allah tuh sangat membantu kita, memberikan kita jalan. Kalau Eti Azizah ini mulai tahun berapa, Bu? 4 tahun yang lalu. Masya Allah ya. Kepotong pandemi Bu? Oh jangan selesai. Masya Allah ya. Saya doain semoga terus istiqomah gitu ya. Istiqomah. Mungkin bisa membuka Eti Azizah 2 gitu ya sebagainya. Semoga ya, semoga mudah-mudahan sih terus istiqomah, diberikan Allah hidayah taufik terus gitu ya, supaya lebih baik. Nah, tapi namanya manusia itu kan bisa tergelincir ya Bu di dalam dosa, apalagi mungkin circle kita. Kalau di sini circle-nya alhamdulillah insya Allah soleh. Tapi di luar gimana gitu kan? Circle kita gimana? Circle itu sangat mempengaruhi gitu ya. Makanya Allah itu juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Ya, banyak Bu ya doa ya mukalibul qulub sabit qalbi ala dini. Jadi terus berdoa karena kita nggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Ada yang seumur hidup dia kafir,
tapi 2 jam sebelum meninggal dia masuk Islam. Itu kan kayak bayi baru lahir Bu ya. Gak ada dosa kan, orang kafir masuk Islam kan gak ada dosa. Nah kita kan gak tahu Bu ya akhir hidup kita bagaimana. Nah, maka kita terus berdoa terus supaya nanti jadi orangnya tetap dalam keadaan muslim gitu ya. Itu kira-kira tentang hidayah dan kesesatan. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulannya Bu, hidayah itu ada yang kita kuasai, ada yang kita tidak kuasai. Yang Allah telah berikan itu ada 2, yaitu hidayah penciptaan dan juga hidayah al-bayan tadi ya, Al-Quran. Jadi kita tidak bisa lagi bilang oh hidayah belum turun. Jangan ya, karena hidayah sudah turun. Ya, Allah sudah memberi kita hidayah. Kita nggak bisa nanti tunggu hidayah dari Allah, tunggu berubah apa kan ya. Ada hidayah yang kita perlu usahakan, yaitu hidayah taufik. Nah, maka sekarang PR-nya adalah pantaskan diri kita supaya mendapat hidayah taufik dari Allah. Gitu ya Bu. Semangat Bu. Semangat. Kurang keras kayak ini. Semangat Bu. Semangat. Ya, jadi terus selalu ini terus belajar. Misalnya yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik tetap belajar gitu ya, walaupun sudah misalnya tua tetap belajar nggak masalah. Ibu saya juga belajar waktu udah tua juga gitu, dan Allah melihat prosesnya udah hasilnya gitu. Mungkin itu Bu dari saya mengenai hidayah dan kesesatan. Ya, enggak. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin Bunda Jadi yang kita tanyakan tadi. Bunda Jadi, monggo. Yang tadi bilangnya ambil dari kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mohon maaf tadi ibu saya dalam forum lagi ceramah bertanya. Sekarang saya lanjutkan lagi pertanyaan. Kan tadi kita mengkaji bahwa hidayah itu pasti ada gitu dari Allah, ada 3 itu. Ini Bunda tadi hanya menanyakan, ibaratnya kita sekarang dalam kezaliman orang Yahudi. Dalam pandangan kita dalam Muslim tadi kan Ibu terangkan bahwa kita semua sudah tahu, ibaratnya Yahudi itu sudah tahu semua. Mengapa dia begitu? Itu Ustaz. Ya dari awal ceritanya itu Gaza itu sudah tahu, kita pun sudah tahu. Karena banyak itu buku kita sudah baca. Ya. Tapi mengapa dia menjadi ya. Terima kasih Ustaz ya. Jadi mohon maaf saya bertanya maaf. Ya, insyaallah. Boleh langsung ya? Itu Bu. Jadi ada sifat-sifat yang menutupi hidayahnya Allah, yaitu satu adalah tadi ya sombong, kemudian tidak membenarkan, yang salah satunya sombong. Nah kaum Yahudi ini kan, Yahudi Zionis ini kan sombong, mereka tidak menerima Rasulullah sebagai nabi terakhir karena maunya dari badinya mereka kan gitu. Dari dulu tuh, padahal tuh Masya Allah ya, kaum Yahudi ini adalah kaum yang selalu dipimpin oleh nabi. Oh, dari Nabi dari Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Isa. Itu kan Yahudi itu kan anak-anaknya Nabi siapa Bu? Nabi Yakub kan. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf kan. Nah, itu dia mereka kan dibawa ke Mesir tuh. Saya agak ke belakang dulu, dibawa ke Mesir. Kemudian mereka hidup sejahtera dengan Yusuf sebagai ininya kan, terkait perdana menterinya gitulah. Kemudian dikejar-kejar sama Fir'aun. Kemudian singkat cerita dia sama mereka dipimpin oleh Nabi Musa, disuruh masuk ke daerah Filistin namanya. Filistin itu dulu orang-orangnya katanya tuh besar ya, besar kemudian menakutkan. Makanya orang-orang Yahudi ini nggak mau masuk ke Filistin, diajak sama Nabi Musa. Katanya apa Bu? Dia tuh sombong tadi tuh ya. Apa ya, kalau nggak bahasa sekarang tuh apa ya? Gitu lah. Katanya kamu aja deh yang perang sama Tuhanmu, nanti kalau menang kami baru masuk. Katanya gitu Bu. Jadi mereka gak mau perang melawan orang Filistin, diajak sama Nabi Musa Bu. Bukan siapa-siapa lagi, Nabi gitu ya.
Mereka itu diberi spesial ya oleh Allah, dikasih sesuatu yang spesial, cerdas, iya, dipimpin nabi, iya. Tapi mereka jadi bahasanya sekarang kayak apa itu, kayak sombong gitu ya, sombong gitu. Akhirnya mereka apalagi datanglah nabi terakhir, padahal Nabi Muhammad ini adalah yang ditunggu-tunggu. Tapi karena ternyata bukan dari Baniku nih, makanya gak mau nerima. Makanya kan dulu anak kecil itu kan pada dibunuhi orang Yahudi kan. Yahudi kan membunuh nabi, membunuh anak kecil, takutnya nanti jadi Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad waktu diajak kesyam sama pamannya, kan ada tuh orang Nasrani yang bilang, kan kamu jangan ajak keponakan kamu nih jalan-jalan lagi, karena saya melihat tanda-tanda kenabian, takutnya nanti dibunuh sama Yahudi. Tapi Yahudi itu saking sombongnya ya, karena dia merasa diberi sesuatu yang spesial oleh Allah, yaitu dia tidak mau terima seseorang yang dari luar kaumnya. Jadi dia sebenarnya tahu isi Al-Quran gitu ya. Dia merasa Filistin, dia tuh merasa Filistin itu atau Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Padahal dulu diajak masuk nggak mau, kan aneh. Sebenarnya aneh itu ceritanya ya. Nggak mau diajak perang, sekarang ngaku-ngaku itu tanah yang dijanjikan. Padahal enggak juga gitu. Mereka kan emang diceritakan di Al-Quran akan menjadi kaum yang terusir terus ya Bu. Di Jerman diusir, dibunuh Hitler, tahu ya Bu sebenarnya? Hitler sampai bilang gini, Hitler itu kan jahat ya Bu, bagi kita seorang ini. Hitler sampai bilang gini, aku sisakan sedikit Yahudi supaya orang yang di zaman nanti itu tahu Yahudi bagaimana. Kita tahu lah sekarang bagaimana. Kalau gitu kan mikir, kenapa Hitler dulu gak bunuh semuanya aja gitu kan. Ya jadi memang mereka tuh di mana-mana selalu bikin masalah sama orang aslinya Bu, karena kesombongan. Itu mereka tahu tapi sombong ya, sombong dalam hatinya, makanya tidak mau terima kebenaran. Begitu Bu. Sama Bu Pak, sekarang misalnya orang tahu korupsi, saya yakin Bu orang jabat kita tahu korupsi itu dosa, tapi dilakukan ya. Kenapa? Ya hawa nafsu tadi, setan tadi, gitu ya. Baik, saya mau tanya kedua orang Bu Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Udin. Ini mungkin pertanyaannya agak menyimpang. Iya nggak apa. Selama ini kan produk-produk yang sekarang diharamkan itu kan sudah mulai keluar. Sementara yang dipakai itu kadang kita dan cucu, sementara cucu saya seperti SGM itu apa yang harus kita lakukan gitu. Sementara selama ini kan saya gimana ya daripada saya harus sekarang saya bingung maunya di mana gitu. Kalau misalnya di kelas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi hot masalah pembuat kotak ya Bu. Jadi saya kalau jawab agak ke belakang sedikit ya Bu. Kalau saya jawab dari ujung masalah nanti takutnya enggak. Kalau dulu itu kan kita umat muslim itu kan satu kesatuan ya Bu. Dulu Nusantara, Paris. Mohon benar-benar kita konsentrasi dulu di kajian. Terima kasih. Kalau masalah boykot kayaknya ramai ya Bu ya. Ya saya ceritain dulu. Dulu tuh Islam tuh dalam kaum umat muslim ya, itu dalam satu naungan ya, daulah Islam ya. Ada khalifah di situ. Ada para mujtahid di situ. Nah, jadi hukum itu digali dengan metode namanya ijtihad. Nah, kalau ijtihad, misalnya nih ya, kalau dulu ijtihadnya satu Ramadan jatuhnya hari ini, kemudian nanti khalifah semua umat muslim mulai puasanya hari Selasa misalnya. Itu ditabari sama namanya khalifah, jadi satu suara gitu ya. Makanya kalau dulu nggak ada tuh kita gontok-gontokan, kamu lebaran hari apa, puasa hari apa, nggak ada ya. Sekarang sama keluarga sendiri bisa ribut gitu ya. Nah, itu jadi hukum syara yang berlaku itu adalah yang ditabari sama khalifah ya. Nah, terus bagaimana ini yang saya pelajari ya Bu ya, bagaimana tentang fatwa. Fatwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang kalau kita kaji
di zaman dulu tuh nggak ada Bu seperti itu gitu ya. Jadi fatwa MUI itu hanya membantu kita untuk kira-kira ini gimana ya, ada yang berpendapat ini haram gitu ya, tapi nggak otomatis 100% berlaku untuk kita gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke hukum asalnya, hukum muamalah itu adalah boleh ya, dilihat dari barangnya ya. Otomatis kalau kita bermuamalah khamr atau bir itu jatuhnya haram gitu kan. Nah, kalau susu ya tetap susunya yang dilihat. Boleh nggak Bu kalau kita bermuamalah susu? Boleh kan? Boleh. Jadi secara hukum muamalahnya itu mubah, boleh gitu ya. Jadi saya diskusi dengan para ustadz yang lain ya, secara hukum fatwa MUI itu tidak mengikat kita sebenarnya, bukan menjadi hukum syara ya, bukan menjadi hukum syara. Cuma memang kalau kita memboikot itu membantu melemahkan ekonomi sana ya, Yahudi Zionis itu jadi bentuk keberpihakan kita ya. Tapi kalau selama itu belum ada substitusinya, misalnya anaknya sudah SGM terus kita ganti susu yang lain kan belum tentu mau gitu kan, lebih mahal pula gitu kan. Nah, jadi tetap boleh mengubah hukumnya gitu ya, boleh, tetap boleh. Jadi tidak mengubah hukum suatu benda tersebut. Memang kalau dulu kalau ada daulah Islam, luar negeri itu dibagi dua, ada negeri. Jadi dulu cuma ada dua, Darul Islam sama Darul Kufur ya, cuma dua itu. Jadi kalau tidak Darul Islam maka dia adalah Darul Kufur atau kafir. Nah, kafirnya itu dibagi lagi ya. Ini gambar nggak ngantuk ya dia. Ada 3 sebenarnya. Saya sebut aja satu ya, namanya kafir harbi. Kafir harbi itu yang benar-benar memerangi Islam, misalnya seperti Yahudi sekarang. Nah, itu nggak boleh ada transaksi, memang nggak boleh ada kerjasama sama sekali. Cuma kan itu pas ada daulah Islam. Sekarang kan daulah Islamnya sedang tidak ada gitu ya. Jadi tidak berlaku hukum seperti itu. Nanti kalau daulah Islam misalnya tegak lagi, ya insya Allah tegak. Nah, nanti baru ada itu, kita nggak boleh bermuamalah sama kafir hadbi fi'lan yang benar-benar memerangi Islam. Jadi nggak ada tuh impor ekspor tuh nggak ada. Ya, kecuali ada yang kafir muahid yang diikat dengan perjanjian, misalnya dari mana, Thailand impor baju ke kita misalnya, boleh gitu. Cuma ada perjanjiannya. Cuma yang kafir harbi fi'lan yang benar-benar memerangi itu nggak ada transaksi sama sekali ya. Cuma kan sekarang tidak seperti itu kan, sistemnya kita tidak sistem Islam secara total, jadi hukum itu belum bisa diberlakukan. Jadi intinya adalah tetap mubah memakai barang-barang yang di-list gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Nanti ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari saya pikir sedikit menyimpulkan Ustazah ini. Pertanyaan ditanyakan tadi, jawaban dari perjabaran dari Ustazah adalah bahwa fatwa MUI ini adalah yang disebut haram, adalah haram secara hakikat, bukan haram zahir. Jadi masih bisa kita pakai, jangan buka-buka buang semua yang sudah beli. Jadi manfaatkan dulu, nanti kalau sudah itu baru kita stop. Karena hakikatnya apabila kita tidak mengikuti fatwa MUI, berarti kita secara hakikat tetap mendukung Israel. Baik, pertanyaan ketiga, moga Pak Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan ada kata-kata itu agen perubahan gitu ya. Gimana ya kalau untuk mengamalkannya di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga gitu kan, punya anak itu udah besar, udah remaja, terus ada yang adiknya juga gitu. Gimana kita bisa mengamalkan untuk anak ataupun suami itu apa yang dijabarkan oleh Ustazah tadi, agar kita menjadi agen perubahan paling tidak untuk keluarga kita dulu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sudah berniat ya kita menjadi agen perubahan. Insya Allah. Nah, nomor satu ya, kita sendiri harus berubah ya. Kita harus belajar banyak ilmu fikih, apalagi masalah pernikahan ya, masalah pernikahan. Saya rasakan kalau semakin kita belajar Islam ya, belajarnya secara
secara nggak milih-milih ya Bu, karena kita pengen belajar hanya yang menenangkan hati ya, siraman kolbu aja gitu kan, sisanya nggak mau belajar kan, nggak gitu ya. Islam kan komplit ya, mau dia tuh sistem sosial, sistem ekonomi pun kita harus belajar, kalau nggak tahu hukum COD apa, hukum ini apa gitu kan, nggak tahu. Nah, ya kita harus belajar. Yang kedua itu memang nanti apa ya, sikap kita akan berubah, kita akan lebih sabar. Itu yang saya rasakan ya, otomatis dulu mungkin saya kalau disuruh sedikit doang, sekarang tuh lebih sabar karena tahu hakikat kehidupan ini sebenarnya apa gitu. Lebih sabar nanti sampai kita mendapatkan pelan-pelan ke anak. Nah, dulu mungkin waktu saya kecil dulu mungkin nggak bisa mengkaitkan sesuatu dengan Al-Quran. Tapi kan saat kita belajar kita jadi tahu. Nah, sholat ada tuh di Al-Baqarah tuh, bagi sholat, waktu zakah gitu. Jadi apa yang kita kuatkan kita sambungkan semuanya kepada agama Islam, kepada Al-Quran. Jadi misalnya gini, nah itu apa namanya, sama bude misalnya ya, sama nenek gitu, itu sebaik. Bukan karena kita harus baik, kan semua belajarkan lagi. Karena Allah nyuruh kita gitu. Jadi semuanya dikaitkan dengan Allah, dengan Islam ya. Misalnya, ayo ibu, siapa yang ambil rapot di sini suka marah-marah anaknya? ya. Jangan fokus ke akademiknya, nilainya misalnya. Fokus ke belajar karena tolabul ini faridotun ala kulli muslim. Saya belum bisa hadisnya ya. Nah, belajar itu wajib loh di Islam gitu ya. Belajar Islamnya dan belajar ilmu akademisnya itu sesuatu yang wajib loh. Dulu sahabat-sahabat itu ya pinter dan juga hafal Al-Quran. Dulu misalnya Ibnu Sina ya, tahu Bu Ibnu Sina itu kan ilmuwan dari kita. Itu kedokteran dan juga soleh gitu. Nah, kita perlu menghadirkan sosok-sosok itu. Jadi goalnya tuh bukan goal duniawi lagi gitu loh. Jadi itu lama-lama akan tersuasanakan di rumah. Jadi anak-anak suami akan terbiasa menyandarkan semua perbuatannya itu kepada Islam. Bukan karena misalnya gini, saya pernah dikasih tahu, nanti salah ini loh harus baik sama budi. Soalnya dulu saya tinggal sama budi saya kan, soalnya berutang budi. Itu kan seakan-akan kita baik karena kita berutang budi, bukan karena disuruh Allah gitu kan. Nah itu kesalahan kebanyakan kita dulu sebelum ngerti Islam kan. Jadi semuanya sandarkan kepada Islam gitu ya. Gitu. Jadi misalnya masak gitu, saya juga iya nih masak buat Mas namanya kan Mas Torik ya, buat Mas Torni karena ini ada pahala buat ibu karena ngasih makan Mas Torik. Jadi semuanya tuh disandarkan ke sana. Lama-lama tersuasanakan, lama-lama anak-anak kalau kita tiba-tiba langsung sini baca Al-Quran kan aneh juga gitu kan. Jadi di pelan-pelan gitu ya, nanti anaknya akan lama-lama terbiasa dengan Islam. Nanti lama-lama berubah, lama-lama mau diajak ngaji. Apalagi remaja ya. Remaja itu perlu bonding Bu. Misalnya waktu kecil sudah terlanjur kita tuh bondingnya itu kurang, nah, bisa mulai sekarang diajak makan berdua atau apa gitu ya. Itu penting ya. Saya punya putra 2, tapi tetap yang besar saya punya waktu buat dia sendiri, misalnya makan berdua gitu ya. Karena kalau kita lepas bonding kita dengan dia, nanti dia besar dia nggak dengerin kita jadinya gitu kan. Jadi bonding itu perlu. Ya, sekarang kalau misalnya ibu-ibu ada kira-kira kok susah ya dikasih tahu, kok nggak ini ya gitu ya. Bonding lagi, yang penting itu bonding dulu, jangan langsung dikasih tahu, kalau langsung tahu mental Bu, lagi remaja zaman sekarang ya, Gen Z kan, mahasiswa itu Gen Z dulu susah Bu. Jadi bonding itu nomor 1 dulu, gitu ya. Itu mungkin dari saya tuh. Baik, terima kasih atas jawaban dan pencerahan semua. Mohon Ustazah membaca ini dengan doa. Oke, saya mau tambahin juga masalah pemboikotan tadi boleh Bu ya? Ya, yang lebih penting dari pemboikotan produk sebenarnya adalah pemboikotan pemikiran asing Bu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kita harus sadar bahwa umat Islam itu adalah satu sebenarnya, tidak terpecah belah seperti ini. Nah, itu yang perlu kita sebenarnya tahu ke umat juga gitu ya. Jadi jangan hanya boikot produknya saja, boikot pemikiran asing yang fasad, yang rusak. Seperti apa? Kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, itu tetap pemikiran rusak. Itu yang harus kita juga boikot. Karena sebenarnya yang sejatinya adalah perang pemikiran Bu zaman sekarang. Gitu saya. Ini doa ya.
Ini doanya agak panjang dan saya izin untuk menyampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Doanya sebagian besar bahasa Indonesia karena supaya kita lebih merasa dulu. Ya, di ujung kajian kita hari ini, Bunda-budi yang solihah, ya, marilah kita sejenak bermuhasabah diri dan tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha menatap, wahai Allah yang Maha agung dan Maha perkasa, wahai Allah yang Maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tolonglah kami ya Allah, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar lantunan ayat-ayat-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu. Dan jadikan lisan ini menjadi lisan yang dapat menjadi cahaya ilmu dan dapat menjadi jalan kebaikan dan kemuliaan bagi umat-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, dan perbuatan haram. Ya Allah, izinkan jasad ini kelak pulang dengan jasad yang bersih. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang selalu kaya karena bersyukur akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang kokoh. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu. Jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat dari-Mu, semakin ridho atas segala ketentuan-Mu. Ya Allah, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami adalah saat yang terindah dalam hidup ini, dengan membawa bekal yang cukup ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami dari mati su'ul khotimah. Dan izinkan lisan ini dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah bersama-sama Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma hamid alaina fi sakratil maut wal jata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, hanya Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tiada arti bagi-Mu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Izinkan kami pulang dalam ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.